Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rahman Hidayatullah dengan NIM 2005-1204-049 dari kelas TIA 2020, dan dosen pengampu saya adalah Bapak Agus Prianto STMkom. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang FTP. FTP, apa itu FTP? FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol atau Protokol Transfer File. Mari kita uraikan tentang hal ini. Pada dasarnya, sebuah protokol merupakan seperangkat prosedur atau aturan yang memungkinkan perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain. FTP merupakan seperangkat aturan yang digunakan perangkat dalam jaringan TCP atau IP Internet untuk memindahkan file. Saat Anda memakai internet, Anda sebenarnya menggunakan berbagai jenis protokol untuk menjelajahi internet. Anda memakai HTTP untuk mengirim dan menerima pesan instan. Anda menggunakan XMPP. FTP secara sederhana merupakan protokol yang digunakan untuk memindahkan file. FTP server, apa itu FTP server? Server FTP merupakan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pemindahan file dari satu perangkat ke perangkat lain. Ini mungkin terdengar rumit, namun pada dasarnya server FTP hanyalah komputer yang memiliki alamat FTP dan ditetapkan khusus untuk menerima koneksi FTP. Server ini melakukan tugas sederhana: get mengambil dan put menempatkan. Singkat kata, Anda dapat get atau mendapatkan file dari server FTP, atau put menempatkan file di server FTP. Saat Anda mengunggah file tersebut akan dipindahkan dan perangkat pribadi Anda ke server. Sebaliknya, saat Anda mengunduh file tersebut akan dipindahkan dari server ke perangkat pribadi Anda. Pada tingkat yang paling dasar, karenanya server FTP ada di titik tengah di antara penerima dan pengirim. Cara kerja FTP, bagaimana dengan cara kerja FTP? Cara kerja FTP adalah protokol client server. Dengan kata lain, klien meminta file dan server memberikannya. Oleh karena itu, FTP membutuhkan dua saluran dasar untuk membuat koneksi: saluran perintah atau memulai perintah melaksanakan informasi dasar, yaitu file mana yang akan diakses, dan saluran data atau memindahkan file di antara dua perangkat. Untuk membuat koneksi, pengguna memerlukan kredensial ke server FTP yang biasanya memakai port nomor 21 sebagai mode komunikasi defaultnya. Juga penting dicatat bahwa ada dua mode koneksi FTP dasar, yaitu aktif dan pasif. Dalam mode aktif, server berperan aktif dengan menyetujui permintaan data. Namun demikian, mode aktif terkadang menghadapi masalah dengan firewall yang memblokir sesi yang tidak sah dari pihak ketiga. Itulah saatnya mode pasif berperan. Dalam mode pasif, server tidak secara aktif mempertahankan koneksi, yang berarti pengguna membuat saluran data dan saluran perintah sekaligus. Dia server mendengar namun tidak aktif berpartisipasi, memungkinkan perangkat menangani sebagian besar tugasnya. FTP, masalah yang dapat dipecahkan oleh FTP. Apa masalah yang diselesaikan oleh FTP? FTP sering digunakan untuk menangani file jumlah besar. Itulah mengapa sering digunakan dalam pengembangan web. Saat membuat perubahan pada situs web, Anda dapat mengelola transfer file dengan sesi FTP yang memberikan cara mudah untuk mengunggah file spesifik, menambah file gambar, memindahkan template gambar, dan lain-lain. Para profesional IT juga menggunakan file transfer protokol untuk memindahkan sekumpulan file server dalam jumlah besar dengan sistem tertutup. Pro kontra FTP, apa saja pro dan kontra dari FTP? Pro dan kontra FTP memiliki beberapa manfaat penting untuk disebut karena sudah ada sejak lama. Sebagian besar orang tidak asing dengan protokol ini, dan banyak alat desktop termasuk FileZilla, WinSCP, CyberDuck, dan lain-lainnya yang memanfaatkan FTP secara langsung. Juga perlu dicatat bahwa FTP memiliki beberapa fitur berguna
seperti kemampuan beberapa file sekaligus, kemampuan menjalankan transfer jika koneksi terputus, dan kemampuan menjadwalkan transfer. Namun demikian, ada satu kekurangan signifikan yang terkait dengan FTP, yaitu adalah kurangnya keamanan. FTP ditemukan di tahun 1970-an, jauh sebelum tindakan keamanan cyber yang sering kita andalkan di era modern. FTP tidak dirancang menjadi sebuah protokol yang aman dan transfer FTP tidak dienkripsi. Ini berarti bahwa kata sandi, nama pengguna, dan data sensitif lainnya dapat relatif mudah dibaca oleh peretas yang memperoleh paket data Anda. Misalnya melalui serangan pengambilan paket. Karena adanya celah keamanan ini, dukungan terhadap FTP semakin menurun dan berbagai opsi pengganti lain hadir di pasar, termasuk SFTP, HTTPS, AS2, dan FTPS. Di tahun 2020, Google Chrome mematikan FTP secara default dan Firefox menghapus FTP dari kodenya. Jika Anda masih memakai server FTP untuk fungsi bisnis penting, mungkin kini waktunya untuk melihat alternatifnya. Sekarang mari kita lihat salah satu pengganti FTP ini, FTP dengan lebih dalam lagi. Aplikasi FTP server apa saja? Yaitu yang pertama ada FileZilla Server. Software ini merupakan server FTP dengan fitur tambahan melakukan layanan FTP melalui SSL atau TLS. Lalu yang kedua ada VSVTPD. Software yang satu ini awalnya juga dibuat sebagai klien FTP, namun pada pengembangan berikutnya muncullah Core FTP Server. Penggunaan layanan FTP pada software ini dengan metode secure atau via SSL, TLS, dan SFTP. Lalu yang ketiga ada Pro FTPD. Software yang satu ini tergolong open source dan kompatibel di sistem operasi Unix atau Linux dan Windows. Keunggulan dari software ini adalah penggunanya yang sangat mudah dan cukup populer di kalangan IT serta para teknisi jaringan. Lalu saya akan menyimulasikan FTP server. Langsung saja.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan salah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.